Ini kita bertemu lagi di channel ini, tapi kali ini gue sendiri, tidak bersama Alifa, karena gue ingin membuat konten baru, yaitu ruang sharing rusak. Boleh juga. Oke, kita akan namain ini rusak ruang sharing. Gue kali ini untuk episode pertama hari ini tanggal berapa hari ini? 22 Juni. Gue ingin sharing bentar, maaf guys, keputus karena tiba-tiba layarnya berubah, karena depan gue tuh sebenarnya laptop, karena makanya ada pantulan hijau di kacamataku. Gue ingin sharing tentang bagaimana gue ketolak SBMPTN dan SNMPTN 1 tahun lalu, 2022. Gue tuh adalah SMA angkatan 2022. Gue pengen sharing tentang pengalaman dan perasaan gue sebagai anak yang ketolak. Karena kenapa gue bikin konten ini, karena baru tanggal 21 Juni kemarin, 20 atau 21 Juni kemarin itu adalah tanggal dimana anak-anak angkatan tahun 2023 itu merasakan hal yang beberapa anak, enggak sih, ya banyak anak juga yang merasakan hal seperti gue itu adalah ketolak SBM atau SNM. Nah, gue pengen sharing. Pertama, gue itu sekolah di salah satu negeri di Jakarta. Maaf, gue adalah salah satu anak yang sekolah di SMA Negeri Jakarta. Gue bukan anak yang menonjol di kelas, bukan anak yang selalu ranking, tapi gue mendapatkan kesempatan untuk keterima jalur menyoba jalur rapot gitu. Dan gue waktu kemarin itu milih UPN Jakarta dengan jurusan fisioterapi. Kalau ditanya kenapa lo milih fisioterapi, lo tidak ada awalnya itu tidak ada basic keinginan untuk ke arah kedokteran atau perawatan segala macam. Karena pas kalau dengar kata fisioterapi itu gue keinget orang tua gue, bukan orang tua, papa. Jadi pas ada jurusan fisioterapi ini, gue kayak kenapa nggak dicoba. Kalau seandainya lo keterima, lo bisa mempraktekkan itu tuh ke orang-orang terdekat lo, bisa ke papa gue atau ke siapapun itu. Tapi ternyata bukan rezeki untuk keterima di jalur rapot itu. Akhirnya gue mencoba ke SBM, tapi gue lupa gue milih apa. Tapi gue inget gue itu milih UNJ atau UPN Jakarta juga. Seingat gue milih fisioterapi lagi, cuman gue lupa yang UNJ itu gue pilih apa. Sudah abis itu by the way, nilai gue tuh sebenarnya tipis banget, gak nyampe 20 untuk sebenarnya gue masuk keterima di pilihan 1. Nah, abis itu udah gue gagal di SBM. Lalu gue selama itu akhirnya tidak mencoba mandiri, karena gue pribadi gue tidak mau mencoba mandiri. Gue kayak ya udah gue di rumah aja gitu. Gue full di rumah. Kalau ditanya ada rasa insecure, ada rasa ketakutan nggak, ada rasa malu nggak, pasti semua itu ada. Kayak
Ran, kok lo nggak bisa keterima sih? Kayak apa ya, rasa kesal ke diri sendiri juga pasti ada. Lalu ada fase dimana gue takut untuk ketemu orang, takut ditanya, Rani kuliah di mana? Oh, gagal di SBM sama SNM, mau di mana? Mau gap year, mau swasta, segala macem. Itu gue takut ditanyain hal-hal seperti itu. Sampai gue takut, fase takut ketemu orang itu gue ada sampai fase takut ketemu orang. Tapi gue mencoba survive diri gue sendiri. Maksudnya survive dalam artian gue membahagiakan diri gue sendiri. Gampangnya gue nonton drama, gue bersih-bersih kamar adalah salah cara gue menenangkan diri gue sendiri. Terus gue makan, gue pergi sama temen segala macem. Gue melakukan hal yang gue inginkan lah. Lalu tiba-tiba gue kayak kepikiran, gue kalau misalkan diem di rumah dong juga gue nggak enak. Masa nggak enak dalam artian ya gue nggak ada kegiatan apapun gitu, karena gue kebiasaan, karena apa ya, seseorang yang kebiasaannya ada kegiatan, entah itu kegiatannya hanya setiap hari ngelipet baju, terus tiba-tiba nggak ngelipet baju, itu pasti ada rasa kehilangan kan. Ya kayak gitu gue juga, karena kebiasaan setiap hari belajar, ketemu temen entah itu lewat online atau ketemu langsung, itu ada rasa yang berubah. Akhirnya gue kayak gue mau coba ke dunia luar. Akhirnya gue mencoba daftar kerja. Sebenernya di kerja gue dikasih tahu sama pacarnya abang gue, kayak soalnya dia denger, dia tahu karena gue lagi nyari kerja gitu kan. Gue bukan nyari kerja yang berat banget atau segala macam, atau yang kayak sekarang gue nyari kerja itu yang santai, emang bener-bener menggantikan waktu luang gue tapi tidak mengganggu aktivitas gue seperti biasa. Maksudnya mengganggu aktivitas gue biasa adalah gue main, gue nonton drama atau apapun itu. Mungkin yang kalian pikir ya namanya orang kerja ya pasti akan berubah lah semua aktivitasnya. Tapi gini, mungkin karena gue kerja setelah gue SMA, yaitu sekolah, jadi gue tidak bisa untuk kerja yang berat-berat. Gue harus bekerja sesuai berdasarkan keenjoyan gue. Kalau misalkan gue nggak enjoy, gue berhenti gitu loh. Gue nyari kerja bukan yang untuk menghidupi satu keluarga, enggak, tapi untuk yang mengganti waktu luang gue pada biasanya. Akhirnya gue enjoy kerja setelah berapa ya, 2 bulan atau 3 bulan gue kerja. Akhirnya gue mikir untuk daftar kuliah online. Akhirnya karena gue melihat abang gue kerja sambil kuliah, dia enjoy, dia bisa menjalankan itu semua. Akhirnya gue mencoba itu dan gue sampai sekarang masih tahap bisa menjalankannya, walaupun ada kayak tugas yang gue lewatin, ada segala macam yang gue lewatin, cuman gue masih bisa karena sekarang gue lagi tinggal UAS. Perasaan gue setelah kerja dan kuliah bersamaan itu rasanya cukup wownya adalah gue bisa melakukan 2 hal ini secara bersamaan, walaupun dengan
dengan tambahan gue belum bisa memanage keduanya dengan baik, dengan rapih, dengan pas gitu ya. Tapi gue merasa gue hebat banget bisa melakukan dua hal yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Dan gue sampai sekarang gue udah 6 bulan gue kerja, gue enjoy semuanya, gue fine, kuliah gue juga fine, gue dapet teman, kerja gue kenal lingkungan baru, kenal orang baru, kenal caranya bekerja itu gimana. Terus gue kuliah ketemu orang-orang yang orang-orang baru yang jangkauan itu pasti lebih luas dari mereka, dari mana, segala macam dari mana. Dan apa ya, dan gue pengen semangatin buat siapapun yang belum keterima jalur rapot ataupun jalur tes dan kalian gak bisa atau gak sanggup untuk mandiri, semangat. Ya mungkin klise banget semangat ya, cuman buat gue semua orang tuh butuh semangat. Kayak kita harus cheers, kita harus happy terhadap hidup kita. Maksudnya gue salah satu titik tersedih gue itu ya gak keterima kuliah sih pasti, karena banyak dari temen gue yang semuanya itu langsung kuliah, tapi gak sedikit juga temen gue yang langsung kerja. Jadi mau itu mereka langsung kuliah, mau itu langsung kerja, ataupun gap year atau semi gap year ataupun segala macem, kalian harus tetap semangat, kalian harus enjoy. Terutama itu yang paling penting itu adalah kalian enjoy menjalani semuanya. Kayak apa ya, kalau kalian kuliah nih tapi ternyata kalian gak enjoy, itu adalah penyiksaan yang tanpa kalian sadarin. Karena semua intinya itu balik ke diri sendiri. Kayak kalian enjoy gak sama pilihan yang kalian jalanin, sama cara yang kalian jalanin, itu semua balik ke diri kalian sendiri. Dan aku mau ingetin buat semua orang tua, tolong beri anaknya semua kebebasan untuk memilih dalam artian semua hal, kayak warna baju yang mau dipakai, sepatu yang bagus yang mana, terus mau pakai kerudung yang mana, model apa, bando apa. Hal-hal kecil seperti itu tuh sangat membantu untuk anak-anak yang mau kuliah menurut gue. Ini untuk pengalaman pribadi ya. Orang tua gue bukan tipe orang tua yang memberi anak sesuatu hal gitu loh. Maksudnya bukan kayak atau memerintahkan anak kayak kamu harus kuliah di universitas ini, jurusan ini, atau kamu harus kuliah di jurusan ini, enggak. Tapi orang tua gue pertama membebaskan gue dalam artian terserah kamu pilih apa, cuman ya berdiskusi sama orang tua. Itu juga poin penting untuk anak-anak dan orang tua, untuk jangan saling malu atau jangan saling kayak gak biasa segala macam, tapi itu penting banget berdiskusi sama orang tua. Kayak apa, waktu gue mau masuk kuliah ini, gue udah survei beberapa jurusan, dan gue ada pilihan 2, yaitu ilmu komunikasi atau manajemen.
Lalu gue berdiskusi sama nyokap bokap gue untuk aku ada 2 pilihan, ilmu komunikasi sama manajemen. Lalu gue diskusi akhirnya gue menetapkan untuk tentang kelebihan dan kekurangannya. Akhirnya gue memutuskan untuk memilih ilkom komunikasi dan orang tua gue setuju. Menurut gue nih buat 3 poin penting untuk anak-anak yang mau masuk kuliah atau bahkan SMA dan SMP. Pertama, anak itu harus punya pilihan mau masuk sekolah mana, mau masuk universitas mana, itu harus punya pilihan. Harus mau masuk jurusan apa, itu semua harus punya pilihan. Kedua, orang tua itu harus ngasih kebebasan anak untuk memilih semua hal ya, yang seperti gue bilang tadi. Ketiga, orang tua harus bisa ngajak anaknya diskusi tentang hal apapun, tentang hal yang sang anak ini ragu gitu. Kayak orang tua kan pengalamannya kan lebih banyak dan mereka ketemu orang itu lebih banyak kan dibanding kita sebagai anak. Jadi kayak tentang apa sih kelebihan kalau aku milih A, kelebihan apa sih kalau aku milih B, kayak atau kekurangannya segala macam, itu bisa diskusin bersama orang tua. Menurut gue itu pentingnya itu di situ. Jadi karena orang tua gue membebaskan gue untuk memilih apapun segala macam, gue pilih segala macam, itu bukan suatu hal yang menjadi beban gue gitu loh. Jadi ini ketika gue merasa sulitnya tugas, ketika gue merasa sulitnya materi, gue tidak akan kayak tahu gitu gue milih ini gitu loh. Kayak kenapa gue harus nurutin orang tua gue, enggak. Tapi yang terucap dari mulut gue ini adalah, Ran, lo yang milih ini. Kalau lo gak sanggup, berarti lo yang salah. Kalau misalkan sang anak menjalankan perintah orang tua untuk melakukan hal sesuatu, ketika mereka tidak puas, ketika mereka tidak senang, ketika mereka tidak bisa menjalankannya, mereka akan menyalahkan orang tua. Menurut gue itu. Terus orang tua gue juga ada fase dimana gue itu dikasih pilihan. Contoh gini, gue milih baju warna biru, tapi nyokap gue menyarankan jangan baju itu kan biasa, mendingan baju ini yang kamu jarang pakai, atau baju ini yang lebih modis nih, atau segala macam gitu. Itu gue sempat ada di fase seperti itu yang gue tidak bisa memilih. Sampai ada beberapa kali gue melakukan hal yang sebenarnya gue nggak tahu kenapa gue harus melakukan ini. Contohnya sama seperti baju ya tadi. Gue kayak baju biru, ngapain gue pakai baju biru? Gue kan gak suka biru. Atau ngapain gue pakai baju merah? Gue kan gak suka merah. Tapi kenapa gue harus pakai ini? Kenapa gue nggak pakai putih aja yang warnanya itu jelas-jelas gue sukain? Kayak hal-hal seperti itu gue sempat merasakannya juga. Tapi akhirnya gue sadar kalau misalkan gue tidak bisa untuk menjalankan apa yang semuanya nyokap bokap gue itu pilih. Sampai akhirnya bukan sadar, nyokap bokap gue itu tahu kalau misalkan anaknya itu juga punya pilihan. Dan mungkin untuk anak-anak yang orang tuanya kayak selalu menuntut, gue nggak tahu caranya tuh gimana. Cuman waktu itu gue ada
waktu gue milih kuliah, nyokap gue juga gini. Ketika gue milih ilkom atau manajemen, nyokap gue nanya gini, kenapa nggak milih pendidikan atau nggak milih ini aja gitu, kamu nggak tertarik atau gimana? Jawaban gue langsung jawab enggak. Kenapa aku nggak mau milih pendidikan? Karena gue jawab hal-hal yang gue jawab dengan hal-hal minus yang gue nggak mau lakuin itu. Jadi orang tua gue kayak, oh ya udah terserah kamu pilih yang mana. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Jadi gini, gue sebagai anak dan kalian yang sebagai anak, kalau misalkan orang tua kalian tidak bisa mendengarkan kalian, ya kalian harus punya argumen, kalian harus berani debat. Kayak apa ya, gue memang tidak tahu sekeras apa orang tua lain di sana, cuman memang ada orang tua yang merasa dirinya itu benar semuanya. Cuman kita sebagai anak, sebagai generasi yang memang mendapat informasi lebih gampang, mendapat ilmu yang lebih gampang, mendapat hal-hal depan mata itu lebih gampang dibanding orang tua dulu. Ya kalian cari tahu di internet gitu loh. Kayak hal yang kalian mau debatin sama orang tua ini tuh apa? Jangan sampai kalian tuh kalah sama orang tua. Kalian tuh harus berani untuk speak up, harus berani untuk aku bener tapi mau papa itu salah. Dan kenapa aku nggak mau menjalankan perintah mama sama papa itu, kenapa ya? Kasih tahu semuanya. Semuanya itu memang harus keberanian seseorang. Menurut gue ya, masih berani untuk berbicara kepada orang tua, karena ada orang yang memang tidak dekat sama orang tua, maksudnya tidak berani diskusi, tidak terbiasa diskusi sama orang tua. Itu hal yang menurut gue kita harus mulai belajar berdiskusi sama orang tua. Gue memang dari dulu terbiasa sharing sama orang tua, cuman memang ada hal-hal bukan ada umur-umur dimana gue nggak mau cerita ke orang tua gue tuh ada. Cuman karena gue makin besar, abang-abang gue makin besar, kita makin sering cerita malah dibanding dulu. Semenjak gue kerja ini, gue makin sering sharing ke orang tua gue dibanding zaman dulu gue sekolah biasa. Jauh. Gue dan abang-abang gue kalau dulu kayak cuman ngumpul di kamar nyokap bokap, nonton atau makan bareng atau segala macam udah. Cuman kita di sekarang di kamar nyokap bokap itu bisa ketiduran bareng atau sharing atau segala macem, ngomongin hal segala macem. Karena gue ngerasa makin gede keluarga gue makin deket, dalam artian kayak bisa saling nge-backup satu sama lain. Aduh, gue sebenarnya nggak tahu inti pembicaraan ini tuh apa. Awalnya ngomong perasaan keterima dan perasaan ketolak SNM dan SBM, terus tiba-tiba ke parenting orang tua gue. Maaf semuanya, gue cuma pengen sharing, mungkin tapi kayak agak nyambung sih. Cuman intinya dari pembicaraan gue kali ini adalah jangan merasa kecil karena gagal. Kedua, berani mencoba hal yang baru. Ketiga, jangan takut berdiskusi sama orang tua. Kalau kalian orang tua tuh nggak selalu harus mau apa-apa.
kalian bisa guru, bisa bude, pak de, tante, om, kakak, itu semua bisa. Terus keempat, semangat. Bye. Lama juga 25 menit ya.